Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, berbahagia, bersuka cita. Boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Hari ini kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya rindu kita boleh membacanya secara bersama-sama, 6 ayat ini, dan dari ayat ini kita akan sama-sama belajar apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita untuk pegangan kita sepanjang minggu ini. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-6, yang sudah dapat katakan haleluya. Oke, mari kita baca sama-sama dari ayat yang pertama, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Diberkatilah setiap kita yang membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, tema yang diambil gereja kita hari ini adalah iman dan mujizat yang dialami oleh Elia. Sepanjang minggu-minggu ini, sepanjang bulan ini kita belajar dari minggu yang pertama, kedua, dan ketiga ini tentang iman. Kalau yang pertama kita belajar dari pribadi Henok, minggu yang lalu kita belajar dari pribadi Musa, dan minggu ini kita belajar dari pribadi Elia. Nah oleh karena itu kalau kita membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu, ini adalah kisah bagaimana Tuhan memelihara hidup seorang hambanya, yaitu Elia. Siapa Elia? Ia adalah seorang yang dari daerah Tisbe Gilead. Dia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kabar kepada Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja daerah Israel, khususnya di daerah Israel Utara, karena sesudah kerajaan daripada Salomo, Israel terbagi dua, ada daerah utara dan daerah selatan. Satu yang disebut dengan Samaria, satu lagi disebut dengan Yehuda. Nah pada zaman ini, Raja Ahab dan khususnya istrinya yang namanya Izebel, mereka ini beribadah kepada Baal. Pada Baal ini siapa Baal? Dewa yang dipercayai mereka sebagai dewa yang memberikan kesuburan, yang mendatangkan hujan bagi mereka. Ini dewa yang mereka percayai, yang mereka sembah senantiasa. Sehingga Tuhan memerintahkan Elia untuk menyampaikan kepada Ahab bahwasanya hanya Allah lah yang hidup. Kalaupun mereka percaya ada dewa-dewa yang demikian, Tuhan mau menyatakan Tuhanlah yang berkuasa menurunkan hujan dan memberhentikan hujan. Makanya pesan yang disampaikan Elia adalah tidak akan turun hujan kurang lebih 3,5 tahun. Jadi Tuhan mau katakan kalau memang Tuhanmu, Baalmu itu bisa melakukan, turunkanlah hujan. Tapi aku akan perintahkan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Bayangkan bagaimana kira-kira kalau 3,5 tahun hujan tidak turun. Jangankan 3,5 tahun ya, mungkin hanya beberapa bulan aja kita sudah merasa bermasalah. Dan ini yang disampaikan oleh Elia, dan menyatakan bahwasanya apa? Di luar Tuhan tidak ada Allah yang lain. Nah apa yang perlu kita pelajari dari hal ini? Ketika peristiwa itu terjadi, pertanyaannya, apakah hanya orang-orang Israel Utara yang mengalami itu, Ahab dan keluarganya yang mengalami peristiwa kekeringan itu? Tidak. Ternyata Elia juga mengalami peristiwa yang sama. Nah coba kalau kita lihat di slide berikutnya dalam kalimat pertanyaannya. Oke. Kita mau sama-sama baca, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebagai manusia yang berhadapan dengan berbagai beban, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan pertolongan Tuhan. Elia punya beban, punya masalah. Karena dia menyampaikan firman Tuhan, pada waktu itu tidak ada hujan. Dia pun punya masalah, dia pun butuh pertolongan Tuhan. Dan berikutnya, mujizat adalah satu-satunya cara Tuhan dalam memberi pemeliharaan. Tidak. Salah satu. Sama-sama katakan salah satu. Berarti cara Tuhan memelihara kita tidak selalu dengan mujizat. Bisa dengan cara-cara yang lain. Tapi khusus pada Elia, pada konteks itu Tuhan memakai mujizat untuk memelihara dia.
Tuhan nyatakan mujizatnya bagi Elia. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah bagaimana mujizat pemeliharaan Tuhan dialami oleh Elia. Supaya juga kita nanti ketika mengalami satu situasi yang sulit, kita tahu Tuhan bisa pakai mujizatnya untuk menolong kita, untuk memelihara hidup kita. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara Tuhan untuk menolong Elia, bagaimana yang dilakukan Elia. Yang pertama mari baca sama-sama 3:2 ya. Dalam tugas yang dilandasi iman pada Tuhan yang hidup. Elia ketika melakukan tugas itu di ayat pertama tadi dikatakan demikian. Saya bagian B-nya demikian firman Tuhan. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ada kata di sana, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Jadi kita perlu pertama-tama tahu untuk kita mengalami mujizat Tuhan, yang perlu kita lakukan apa? Poin yang satu tadi, oke kembali kita lihat sama-sama. Poin yang satu tadi, dalam tugas. Sama-sama katakan dalam tugas. Oke, selamat sore. Kira-kira yang mana akan Tuhan berkati? Ada 2 orang petani misalnya. Satu mengerjakan sawahnya dan berdoa supaya turun hujan. Yang kedua, berdoa supaya turun hujan, tapi sawahnya dilihat-liatin aja. Kira-kira yang mana akan Tuhan berkati lebih dahulu? Yang ketiga ya, haleluya. Yang mana? Yang pertama. Nah, kenapa ini penting? Supaya gini, kita perlu mujizat dalam hidup kita, amin. Tapi kita juga harus percaya ada usaha kita yang harus kita lakukan. Kebanyakan orang percaya, orang Kristen hanya terus bolak-balik mengharapkan mujizat, tapi tidak mengerjakan bagiannya. Elia mendapatkan mujizat ketika dia setia pada pekerjaan itu. Dia sedang melayani Tuhan, sedang melaksanakan tugas Tuhan, sehingga Tuhan memelihara hidup dia. Jangan nanti kita berharap Tuhan memelihara hidup kita, tapi yang kita lakukan aspemo. You know aspemo? Asal pea, modo. Dalam bahasa Niasnya namanya mameti. Berapa banyak ononiha di sini? Boleh angkat tangannya? Ononiha? Yahobu? Oke. You know what I mean mameti? Apa kepanjangannya? Manga mereti. Artinya adalah makan, tidur, aiker. Oh, kok aiker? Boker, gue kira tadi aiker ya. Oh, haleluya ya. Ada orang hanya hidupnya itu aja, makan, tidur, BAB itu aja terus hidupnya. Dan berharap Tuhan mendatangkan mujizat bagi dia. Tuhan aja nanti maaf gini, Tuhan aja angkat tangan melihat hidupmu. Dia bilang, kok bisa kau hidup gitu ya, Tuhan pencipta. Mungkin dia bingung melihat hidupmu, kok bisa hidup kau? Ada orang gini, ada anak-anak muda kan, banyak anak muda sini ya. Ada anak muda, dia mengharapkan mujizat Tuhan berikan jodoh. Ada, tapi dia bawa ketiak. Kos kakinya na'udzubillah. Kalau dibuka kos kakinya itu ditaruh di di parit busuk, lebih busuk lagi kos kakinya itu. Dan dia berharap mujizat, dan dia datang ke gereja, dia bilang, Tuhan, aku percaya jodoh yang daripada Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Datanglah calon itu kan, dia bilang, oh Tuhan, bangkai apa ini? Gitu kan. Nah, banyak orang salah dalam hal itu. Ada orang mengharapkan pekerjaan yang bagus, tapi bilang ini ada pekerjaan. Cuman segitu pun gajinya Pak. Jauh kali, enggak, jarakku dari sini ke sana pun enggak cukup itu Pak. Mau berapa? Maunya sih ya minimal 2 digit. Berharap gaji 2 digit, otakmu setengah digit. Kira-kira bagaimana gitu ya? Kita berharap hal luar biasa, tapi enggak kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, tapi Elia tidak demikian. Dia berjalan pada jalan Tuhan, dia mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan, sehingga Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan Tuhan pakai hal-hal yang luar biasa untuk memelihara dia. Apa yang Tuhan pakai untuk memelihara Elia? Tuhan pakai di sana untuk memelihara Elia adalah seekor burung, daripada namanya burung gagak, dan ada air di sana. Burung gagak, tahu burung gagak? Apa makanannya? Makanannya daging. Bagaimana mungkin seekor burung yang makanannya daging, dia datang bawa daging? Kan idealnya harusnya dimakannya daging itu. Tapi Tuhan pakai itu untuk memelihara daripada hambanya. Karena Elia sedang mengerjakan tugasnya.
Nah, sering sekali kita salah dalam konsep mujizat. Kita terus berharap mujizat. Mujizat itu sering terjadi pada situasi-situasi yang sulit. Tapi ada kalanya kita harus mempersiapkan diri untuk mengalami situasi yang sulit. Daripada engkau berdoa nanti, Tuhan pulihkan rumah tanggaku, berkati rumah tanggaku, buat suamiku bertobat, lebih bagus pilih pacar yang takut akan Tuhan supaya enggak mengalami doa yang demikian. Amin. Haleluya. Kadang kan banyak orang sesudah menikah baru, Tuhan, gimana aku buat suamiku ini Tuhan, enggak bisa tukar tambahkan Tuhan. Karena enggak tahu lagi dia apa mau dibuat. Tapi waktu pacaran tidak dipilih dengan baik. Oh, dia bilang, oh yang mana yang lewat nanti, itu pun jadilah. Oh, dapat satu. Nggak bisa. Kadang kita perlu bijaksana, yang mana yang perlu kita lakukan, yang mana yang tidak. Tapi kalau memang Tuhan perintahkan hal itu, walaupun sebenarnya situasi sulit, percayalah ada pemeliharaan Tuhan di sana. Amin. Elia diperintahkan Tuhan untuk menyatakan pesan penting Tuhan kepada seorang raja. Tidak mudah. Seorang raja yang punya kuasa, yang punya hak untuk melakukan segala hal bagi Elia pada zaman itu. Tapi Elia dengan ketaatan kepada perintah Tuhan, dia lakukan. Dan di dalam tugas yang dilandasi dalam iman kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin hidup kita senantiasa mendapatkan pertolongan Tuhan, yang perlu kita lakukan, kerjakan tugasmu dalam Tuhan. Amin. Engkau yang bekerja, firman Tuhan katakan apa? Apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pengkhotbah bilang apa? Apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenagamu. Amin. Bukan kurang doa kita kadang Bapak Ibu. Yang perlu apa? Kurang kerja kadang. Haleluya. Engkau yang mahasiswa mungkin, ada Bapak, mungkin saudara sekalian yang mahasiswa. Kan semua mahasiswa itu kalau mau ujian biasanya ngapain? Berdoa ya. Banyak berdoa, Tuhan, buat mujizat itu terjadi. Urapi kepalaku Tuhan, supaya aku ingat semua. Ada 2 orang yang berdoa. Satu orang yang berdoa ini, dia mulai ujiannya minggu depan. Sebulan sebelumnya dia sudah belajar. Belajar, buka buku, lihat catatan, tulis lagi. Buat persentasenya dengan lebih sederhana, dia lakukan. Ada satu lagi, buat TikTok, nengok TikTok, dan bolak-balik ini terus. Dan pas waktu mau ujian besok dia bilang, Tuhan, urapi. Datanglah Roh Kudus. Yang pertama diurapi, pas nomor 1 bilang, sesuai yang kuhafal. Nomor 2, cocok kali. Nomor 3, mantap. Yang satu lagi, mau dia bilang, Tuhan urapi. Datang Roh Kudus diurapi. Kosong kawan katanya. Rupanya otaknya memang kosong. Apa yang mau diurapi? Sering sekali kita demikian. Kita berharap mujizat terjadi dalam hidup kita terus-terusan. Kita perlu yang namanya apa? Mental berkat, bukan mental mujizat. Mental berkat artinya apa? Kita persiapkan hidup kita dengan lebih baik, kita usahakan dengan lebih baik, dan Tuhan memberkati usaha kita, dan itu menjadi cara Tuhan memelihara hidup kita. Tapi sesekali nanti bisa aja Tuhan pakai mujizatnya, kalau memang tidak ada cara yang lain yang akan terjadi. Saya seorang hamba Tuhan yang punya banyak pengalaman khususnya dalam hal mujizat ini. Bukan karena mengalaminya, tapi salah menangkapnya. Pada zaman-zaman saya dulu kuliah, banyak hamba-hamba Tuhan yang cerita, dia bilang Tuhan itu baik. Asal orang kesaksian, zaman dulu kan ada kesaksian ya. Ada yang pernah punya pengalaman demikian? Pas Partamyangan nanti, ada yang mau bersaksi, ada bersaksi. Itu dulu saya dengar benar-benar, tapi salah saya tangkap. Salahnya bagaimana? Dia bersaksi, ibu ini bersaksi, dan biasanya entah kenapalah di zamanku itu ibu-ibu terus yang bersaksi. Jarang bapak-bapak yang bersaksi. Ada yang mau disaksikan bapak ibu itulah bilang, ada Pak Pendeta, ada yang mau kusaksikan. Apa ibu? Silakan. Semalam aku tidak punya uang Pak Pendeta. Di hatiku aku pun gak punya. Gitu kan. Dan dia bilang, tapi Tuhan itu baik. Ketika aku jalan dari rumah mau ke pajak, gak ada uang yang kubawa. Tiba-tiba di jalan, aku dapat uang sesuai dengan jumlah belanja yang kuharapkan. Terpujilah Tuhan. Zaman itu ku bilang, terpujilah Tuhan. Zaman sekarang ku bilang, kasihan kali yang kehilangan uang. Hari itu ya. Dia dapat berkat, orang lain dapat musibah. Masa berbahagia atas kehilangan orang lain. Tapi dulu itu, puji Tuhan. Sehingga satu kali, entah bagaimanakah bodohnya mungkin aku dengan kawanku. Kami di satu tempat, satu daerah pelayanan, kami dulu ada mahasiswa weekend.
Jumat, Sabtu, Minggu itu praktek di sebuah gereja. Dan karena kami bersama-sama, temanku ini orang yang takut akan Tuhan, dan saya pun orangnya belajar takut akan Tuhan. Temanku bilang, ayo kita pergi ke Medan. Jarak dari Medan kurang lebih 40 km dari tempat kami pelayanan. Dan dia bilang, kita berdoa di sana biar Tuhan nyatakan mujizat lebih luar biasa bagi kita. Aku bilang, oke. Tapi aku bilang, ada ongkosmu? Dia bilang, ada. Ongkos berangkat. Kau bagaimana? Sama-sama hanya ongkos berangkat. Udah sepakat kami berangkat ini, berharap mujizat Tuhan terjadi. Pokoknya bagian kami berangkat aja dulu, nanti pulangnya urusan Tuhan. Wih, keren kelihatannya kan? Walaupun agak bodoh. Ya. Berangkatlah kami berdua sampai ke tempat tujuan, berdoa dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, doa puasa, karena biasa dulu setiap Sabtu doa puasa, selama doa pikiranku Tuhan, kayak mana caramu nolong kami ini pulang. Karena udah jam 11 pujian penyembahan udah selesai, kulihat belum ada pertolongan daripada Tuhan. Kulihat temanku, dia pun senyum saja, jangan-jangan udah aja mujizat. Berdualah kami sampai jam 12 siang, amin. Keluar kami dari gedung, ku bilang, gimana kita pulang? Dia bilang, aku pun gak tahu. Dan kami bilang, ya udah, coba jalan dulu beberapa meter. Mana tahu seperti kesaksian yang sering kami dengar. Jalanlah kami beberapa meter, udah mulai capek. Dan tidak ada terjadi apa-apa. Akhirnya kami sepakat apa? Pas di ibadah tadi ada yang kami kenal, kami jumpailah dia, kami bilang, Kak, pinjam uang mula Kak, untuk ongkos pulang gitu ya. Sepertinya iman, tapi bodoh. Akhirnya saya gak mau lagi percaya dengan hal itu. Kenapa? Jangan samakan pengalaman hidup hamba Tuhan dengan kita. Prinsipnya boleh sama, caranya bisa berbeda. Amin. Tahu maksudnya? Ada temanmu bilang, waktu aku berdoa di gereja, tiba-tiba yang kudu harapkan, nanti siapa yang nanya aku pertama kali di gereja, dialah jadi pacarku. Itu pengalamannya. Jangan kau samakan. Paham? Jangan nanti kau samakan, tiba-tiba kau berkata, siapa nanti yang mengajak aku pertama cerita? Kalau dia laki-laki, dialah pacarku. Suami orang yang nanya. Apa jadinya? Apakah salah punya iman demikian? Enggak, tapi belum tentu sama dengan orang lain. Elia punya pemeliharaan Tuhan dengan cara demikian. Tuhan bisa memelihara kita dengan cara yang berbeda. Pengalaman saya yang kedua, saya pernah pelayanan tahun 2007 atau 2008 ke satu daerah di daerah Samosir. Kami pelayanan berangkat ke sana, dan ketika sampai di sana, sebelum sampai di sana kami dari Medan udah persiapan segala hal untuk berangkat. Biasanya mahasiswa teologi itu wajib setiap semester itu praktek pelayanan ke daerah-daerah yang sangat jauh dari kampus. Waktu berangkat ke sana, saya bawa secara pribadi sopel untuk anti nyamuk. Karena ada teman yang bilang, sana nanti banyak nyamuknya. Karena aku belum pernah ke sana sebelumnya. Itulah kali pertamanya. Sampai di sana malam harinya, saya pakailah sopel dan ada kami temui hamba Tuhan di sana. Saya bilang kepada hamba Tuhan ini, Bang, ini ada sopel nih Bang, supaya nggak gigit nyamuk nanti. Tahu jawabannya apa? Dia bilang, kita kenapa hamba Tuhan pakai sopel? Aku bilang, supaya jangan digigit nyamuk Bang. Tahu jawabannya apa? Daniel saja tidak digigit oleh singa. Masakan nyamuk bisa menggigit kita? Itu mengganggu imanku juga gitu ya. Dan malam itu dia tidak pakai sopel. Dan pas dia tidur, kerjaanku apa? Melihat-lihat dia tidur. Ku perhatikan. Yang gak digigit nyamuknya kawan ini, ku lihat-lihat. Dan tidak digigit nyamuk. Aku udah ku kasih sopel semua badanku. Tetap aja ada yang namanya nyamuk karismatik. Tahu nyamuk karismatik? Yang ribut itu, wow gitu. Tapi gak gigit-gigit. Kan ada gitu ya. Udah kita usir, kan? Udah diusir-usir, tetap datang dia. Ku perhatikan abang itu, enggak nyaman dia tidur. Ku bilang yang kurang iman? Atau bagaimana? Nah, maksudnya apa yang perlu kita pelajari? Prinsipnya Tuhan bisa memelihara. Tapi jangan tentukan cara Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Cara Tuhan memelihara Elia bagaimana? Dia perintahkan burung itu untuk memberi makan Elia. Jangan pula nanti ada di sini mahasiswa yang kuliah, yang ngekos, nggak ada uang makanmu, dan kau berdoa, Tuhan, burung gagaknya kok belum datang hari ini. Nggak semuanya seperti itu.
Kau tunggu-tunggu pula nanti tiba-tiba ayam tetangga lewat. Kiranya inilah berkat pertolongan Tuhan. Itu sesat dirimu ya. Jangan salah, maksudnya apa? Prinsipnya sama, metodologinya, caranya bisa. Wadah yang Tuhan pakai bisa berubah. Tuhan memelihara daripada Daniel tidak digigit oleh singa. Atau ada di antara pelayan ini kita coba. Kita bawa ke kebun binatang dan kita doakan. Dan kita bilang, kiranya Tuhan menolongmu seperti hambanya Daniel. Kita lemparkan satu. Siap itu kita ke daerah Setiabudi. Ada di sana namanya penangkaran buaya. Kita masukkanlah sesama buaya itu masuk ke dalam kan. Enggak semuanya harus seperti itu. Tapi maksudnya apa? Tuhan bisa memelihara kita dengan caranya. Daud berkata apa? Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Tapi perlu kita lakukan apa? Dalam pekerjaan kita. Kalau engkau yang mahasiswa, kerjakan dengan baik tugas-tugasmu. Amin. Jangan besok ujian, hari ini kau kerjakan. Namanya sistem kebut semalam. Kopi 1 ceret, air kau rendam. Besok ujian, masuk angin. Pengetahuan gak dapat, masuk angin iya. Kami dulu pernah kuliah demikian. Teman-temanku karena masa kami dulu kuliah, ada dikasih poin 100 setiap mahasiswa. Jadi siapa yang poinnya habis 100 jadi DO. Jadi kalau ujian itu, kalau kami ada sempat ada 4 C-nya sekali ujian, kami diwajibkan 4 hari puasa. 1 C, 1 puasa, 1 hari puasa. Jadi berjuanglah kami semua sama-sama untuk persiapan ujian. Ada temanku ini 1 ceret. 1 ceret itu kopi. Untuk seminggu ujian. Selesai ujian, hitam semua ini. Hitam. Nilai nggak nambah. Udah ujian dia terus. Dan ada juga temanku yang luar biasa, ngopek dia. Aku bilang sama dosen, Pak, ada yang ngopek. Dia bilang, ngopek pun dia, nggak tahu dia yang mana isiannya itu. Memang ada juga. Ada punya temanku demikian? Oh nggak ada ya, puji Tuhan. Temanku aja yang ada kayak gitu ya, haleluya ya. Pemeliharaan Tuhan itu berbeda. Amin. Tapi dalam tugas yang kita kerjakan. Jangan ada malas-malasan di antara kita. Orang percaya, dalam tanda petiknya apa? Firman Tuhan katakan, seorang yang malas, yang nggak mau bekerja, jangan kasih makan. Amin. Kami ketika di training oleh tim Korea dikatakan demikian. 1 kali makan, 4 jam kerja. 1, 2, 3 ya. 1 hari berapa kali makan? Berapa jam harus kerja? Coba tanya kiri kanannya. Berapa jam kau kerja 1 hari? Berapa jam? Yang bapak-bapak saya lupa. Berapa jam kerja? Standarnya Indonesia berapa? 8 jam. Itu belum diskon dengan segala hal. Baru datang, absen, gerak-gerakkan badan dulu. 30 menit gitu ya. Baru Insta story dulu 30 menit. Hidupkan komputer, lari-lari dulu. Baru hidup komputernya 30 menit. 8 jam, belum tentu 8 jam kerja. Mahasiswa, berapa jam waktu mau belajar 1 hari 1 malam? Oh haleluya. Tidur udah pasti ya. Tidur udah pasti. Tidur berapa jam 1 hari 1 malam? Nah, firman Tuhan katakan apa? Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Tapi dengar, waktu tidur 8 jam. 12 jam Tuhan pun gak sanggup memberkatimu lagi. Kalau 12 jam kau tidur Tuhan pun bilang gak sanggup lagi aku kawan. Kerjakan sendiri gitu ya. Ada yang harus kita kerjakan. Percaya selagi engkau kerjakan yang terbaik dalam pendidikanmu, yang kerjakan terbaik dalam keluargamu, kerjakan yang terbaik dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, Tuhan pasti memelihara hidup kita. Amin. Kalaupun ada orang-orang yang mencoba membuat kita, menjatuhkan kita, percaya aja pemeliharaan Tuhan itu ada bagi kita. Bagian kita adalah apakah kita sedang dalam pekerjaan yang Tuhan perintahkan, sedang melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan, sedang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Selagi kita pada jalan itu, Tuhan katakan apa seperti hamba Daud? Daud berkata apa? Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah kulihat anak-anak orang benar meminta-minta roti. Kalau dia dalam pekerjaan. Kadang kita sedih, daerah-daerah Kristen banyak yang mengalami kemiskinan. Kadang kita sedih, banyak orang-orang Kristen kerjaannya pinjol bolak-balik, pinjol bolak-balik. Kulihat dulu wajah-wajahmu ya. Ada temanmu yang pernah foto sambil pegang KTP? Ah itu ciri-cirinya. Shalom. Bilang kiri kanannya, jangan suka ngutang. Haleluya. Anak-anakku yang laki-laki,
Kalau pacarmu suka utang, pulang ibadah putuskan dia. Amin. Anak-anakku yang perempuan, kalau pacarmu suka main judi slot itu, hari ini putuskan. Sebelum kau yang dijualnya. Serius. Hati-hati. Jauh lebih bagus itu. Persiap. Daripada kau nanti sudah menikah, kau datang, Pak Pendeta. Berat kali hidup ini, Pak Pendeta. Ku bilang tinggal apa? Tahankan. Nah gitu ya. Kan gak mungkin lagi bercerai. Pilih yang baik. Tapi dalam tugas yang baik. Itu yang dilakukan oleh Elia. Dia kerjakan tugas itu. Dia laksanakan perintah itu. Dan dia percaya Tuhan yang memelihara hidup dia. Nah yang kedua yang juga harus kita lakukan adalah. Ketika kita di dalam pekerjaan itu, yang kedua yang juga sama pentingnya. Mari kita lihat sama-sama di poin yang kedua. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, 5 dan 6, di poin yang kedua ini, sama-sama kita baca 3-2 ya. Disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Apakah Elia orang yang taat? Ya, dia sangat taat. Kalau kita lihat ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ada kata ia melakukan seperti firman Tuhan. Tuhan perintahkan Elia, berangkat kau ke tepi sungai Kerit. Dia berangkat. Tuhan perintahkan sesudah sungai Kerit itu kering, dan burung gagak tidak memberikan dia lagi makan pada waktu itu. Tuhan perintahkan dia berangkat ke tempat seorang janda. Dia berangkat. Tidak ada keraguan dalam diri Elia untuk taat akan perintah Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, maukah kita taat akan perintah Tuhan? Amin. Haleluya. Oke, kalau mau saya tanya dulu, apa yang perintah Tuhan yang kita ingat? Oke, ini ada berapa blok? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu-satu aja sebutkan. Apa perintah Tuhan yang kita ingat? Bagaimana mungkin kita mau taat kalau perintahnya aja nggak tahu? Oke, apa perintah Tuhan yang mau dilakukan? 1. Apa? Kasih sama manusia. Oke, yang di sini. Aku ingat peristiwa ini. Dulu waktu ini pengalaman pribadi ya, di luar daripada konteksnya. Saya dulu waktu sekolah minggu pernah disuruh liturgi. Tahu liturgi? Jadi liturgi itu rame-rame kan. Pas di samping ini ada temanku. Liturgi lah kan. Dia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lupa dia, kuajari. Pada mulanya kuajari. Allah memerintahkan langit dan bumi. Amin. Sampailah mic itu di tanganku. Aku pun tidak ingat apa ayat hafalanku ya. Oh haleluya. Ngajari orang pintar pas bagian kita. Gitu ya. Nggak apa-apa, Tuhan mengampunimu. Oke. Apa? Satu perintah Tuhan, 1. Saling menolong. Aku curiga itu ya, nggak apa-apa. Ya karena ini tanggal 18. Nanti tiba-tiba, teman, tolonglah. Gitu ya. Enggak, aku yakin enggak jauh-jauh daripada itu. Ya, yang ini saling, wih, haleluya. Orang-orang yang tersakiti ya, haleluya ya. Sini. Itulah, nggak jauh bedanya kalian. Ya. Terakhir, malamku. Bagaimana kita mau taat? Elia taat karena dia tahu perintah Tuhan. Apa yang harus dia kerjakan. Kita nggak mungkin taat akan sesuatu, tapi kita nggak tahu apa yang mau kita kerjakan. Perintah Tuhan itu sederhana sekali sebenarnya. Cukup dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi untuk tahu apa perintah Tuhan, baca Alkitabmu. Renungkan tiap hari. Dari seluruh firman itu, akhirnya kesimpulan dalam Matius pasal 22. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Tapi ada perintah-perintah yang sederhana. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Sudah taat, amin. Nah saya mau tanya dulu, apa perintah orang tua yang kalian ingat, yang sampai hari ini kalian taati? 1. Oh jangan mencuri ya. Nggak apa. Memang orang tuanya mirip seperti Nabi Musa ya, menuliskan 10 lautar. Oke, di sini perintah orang tua apa? Kan ini kan banyak kalian yang baru pulang kampung ini kan? Baru pulang kampung. Sebelum pulang kan biasanya orang tua kan kasih nasihat kan? Nakku, dengar baik. Aku bukan bapakmu. Itu salah ya. Enggak. Biasanya kan ada perintah kan? Apa? Jangan membunuh. Yuk, lanjutkan ya. Jangan-jangan mama bapak kalian, mama bapak ya. Kadang-kadang perintah orang tua kan sederhana. Nakku, boru selama kau di Medan itu, boru selama kau kuliah, jangan dulu kau pacaran. Dan kau dengan yakinnya berkata, ya mak, siap laksanakan. Yang penting kuli. Baru kau sampai di Medan kau lihat, ih banyak rupanya manusia ini bah. Berarti kita nggak taat.
Saya berkali-kali ke daerah Pulau Nias. Saya tahu di daerah di Nias, setiap pagi hari itu, sebelum kemana-mana doa dulu. Bahkan saya itu berkali-kali ikut ibadah dengan keluarga saudara-saudara yang di Nias. Walaupun mereka akhirnya berdoa dalam bahasa Nias, bagianku cuma mendengar-dengar saja. Dan dalam hikmat Tuhan, kiranya engkau menerjemahkan dalam hatiku gitu kan. Karena gak ngerti aku. Cuman satu kata yang kutunggu-tunggu. Ya duhu. Pokoknya udah panjang pun nanti berdoa dia. Ya duhu. Ini dia gitu ya. Tapi itu budaya di daerah Nias mayoritas. Setiap keluarga itu tidak boleh kemana-mana sebelum doa dulu. Dan ada buku Jenuna itu. Buka buku Jenunanya dulu, baca, nyanyi sama-sama. Dan saudara-saudara saya yang di Nias itu kalau doa luar biasa, panjang sangat. Bapak Talu kami yang di Jakarta Tuhan. Tuhan, Bapak Talu lagi. Aku mikirkan Bapak Talu aja siapa. Ina Talu kami Tuhan, lagi bermasalah dia. Jadi selama kita doa itu kadang yang gosipnya Bapak ini atau kayak mana gitu ya. Karena banyak kali mau didoakan. Tapi itu pun bukti apa? Mereka sering, itu punya kebiasaan, punya aturan. Nah, coba ingat dulu apa orang tua kita pesankan bagi kita. Apakah kita taat? Kalau kita nggak ingat apa yang disampaikan, mana mungkin kita bisa taat? Ini menjadi pelajaran yang penting. Firman Tuhan berkali-kali katakan, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak sepadan daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan engkau berkata, izinkan aku meminta dia dari Tuhannya, supaya kami satu dalam Tuhan Yesus. Udah Tuhan bilang jangan. Tapi kalau cinta Pak, enggak boleh ukurannya cinta. Haleluya. Ukuran pacaran itu bukan cinta standarnya anakku, untuk anak-anak muda. Kalau ukurannya adalah cinta, tiba-tiba kau lihat nanti suami orang, dan kau berkata apa? Cinta. Yang penting cinta itu nggak salah, tapi kalau dengan orang yang salah jadi salah. Jadi apa yang harus kami lakukan Pak? Kami itu mencintai sambil penginjilan. Bohong dirimu. Nggak mungkin kau laksanakan dua hal sekaligus. Beritakan dulu keselamatan bagi dia. Karena keselamatan itu bukan usaha kita, tapi anugerah Tuhan bagi seseorang, bagian kita. Ceritakan kabar baik, ceritakan keselamatan. Dan kalau sesudah dia percaya Yesus, akhirnya dia mencintaimu dan kau mencintai dia, boleh saja. Bisa juga sesudah dia percaya Yesus, dia tidak lagi cinta samamu. Apa boleh buat? Bagianmu mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan perintahkan. Itu yang penting. Tapi taati dulu. Banyak sekali kita tidak mau taat akan perintah Tuhan. Elia taat akan perintah Tuhan. Di Alkitab ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menunjukkan ketaatannya. Abraham taat untuk melaksanakan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan kepada Abraham? Abraham, persembahkanlah anakmu. Siapa nama anaknya? Ishak. Ada nggak Tuhan tahu Abraham tawar menawar dengan Tuhan? Ada nggak Abraham bilang, Tuhan enak kali kau, udah lama aku tunggu ini, kau minta pula? Nggak ada. Dia bilang ya, dia datang untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Bahkan ketika dibawanya anaknya, apakah anaknya sempat bertanya? Iya. Ishak bertanya, Bapak, mana korban yang akan kita berikan bagi Tuhan? Apa kata Abraham? Kau yang mau kupotong. Nggak ada dikatakan Abraham demikian. Padahal mungkin itu ada di hati Abraham karena Tuhan minta itu. Tapi apa kata Abraham? Di atas gunung Tuhan akan sediakan. Dan dikatakan apa? Jehovah Jireh. Itu iman daripada Abraham karena dia taat kepada perintah Tuhan. Dia tahu kalau dia taat melakukannya, Tuhan bisa untuk menyatakan mujizatnya dalam hidup Abraham. Siapa lagi? Nuh Tuhan perintahkan untuk apa? Membangun bata di atas bukit. Apakah masuk akal membangun bata di atas bukit? Sangat susah sekali. Bayangkan kalau kalian dapat pesan Tuhan malam ini. Nakku, akan ada banjir bandang sesi yang kedua. Karena sesi sesi Nuh udah selesai. Sesi yang kedua. Bangunlah bahteramu di atas gunung Sinabung. Kira-kira apa yang mau bilang? Bukan Tuhan, setan ini. Aku yakin setan ini gitu ya. Bayangkan kalau lautnya di Sibolga, kau bangunnya di Sinabung. Gimana kau bawanya dari Sinabung itu ke Sibolga? Banyak gak orang yang mencibir daripada apa yang dilakukan Nuh? Banyak. Maka kita sebagai orang percaya pun ketika kita taat firman Tuhan, banyak orang mencibir. Ya, tapi engkau harus tetap taat akan perintah Tuhan. Engkau yang mungkin sejak engkau kuliah tidak pacaran, teman-teman mau bilang, cuman kau lah diantara kita ini yang gak punya pacar ya. Masa? Memang gak ada yang mau sama kau atau gimana nya? Akan banyak cibiran itu. Dan kau berkata apa? Karena aku taat akan perintah mamaku. Sebelum nanti tamat kuliah, aku gak pacaran.
Temanmu bilang, macam cuman kau aja yang punya mama bapak. Kami punya mama bapaknya. Pasti ada cibiran-cibiran demikian. Saat teman-temanmu semua entah kemana jalan-jalan, kau datang beribadah setiap minggunya, orang bilang, apa sih yang kau dapat ibadah tiap hari minggu itu? Apa sih untungnya kau ibadah? Mungkin gak ada untungnya yang kau lihat secara fisiknya. Tapi apakah kau tetap tekun datang beribadah kepada Tuhan? Karena firman Tuhan katakan apa? Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Akan banyak hal-hal yang lain lagi. Tuhan katakan jaga kekudusanmu. Ini yang harus dilakukan anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan yang sudah berkeluarga? Hai suami, kasihilah istrimu. Bahkan siap mati bagi istri. Saya yakin bapak-bapak di tempat ini, shalom Pak, siap mati untuk istri? Siap? Atau siap mematikan istri? Yang mana lebih siap kita? Mati bagi istri? Kalau adalah misalnya kita punya utang, datang rentenir, siapa yang maju? Ataukah sebagai suami bilang, mama diam saja, biar papa yang lari. Nah itu bahaya ya, itu salah ya. Enggak, itu salah dia, harusnya mama diam, papa yang menghadapi. Amin. Bu, firman Tuhan katakan apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Saya yakin ibu-ibu di tempat ini tunduk kepada suami, amin. Walaupun gaji belum turun-turun sampai tanggal 18, tetap tunduk kepada suami. Karena dengan ketundukan seorang istri, firman Tuhan katakan apa? Bisa memenangkan seorang suami tanpa perkataan. Anak-anak muda, kadang bagaimana supaya orang tua kita bertobat? Mungkin ada beberapa kita orang tua kita belum bertobat. Taat akan perintah Tuhan. Jadi berkat engkau di tengah-tengah keluarga. Jangan pernah kau lawan orang tuamu. Jangan pernah kasar suaramu kepada orang tuamu. Tuhan akan mengubahkan orang tua kita. Kadang 1 on ketaatan jauh lebih berharga daripada 1 ton doa kita. Karena kita orang-orang gereja karismatik ini, orang-orang GBI ini luar biasa sekali kalau dalam doanya. Ya saya tahu doa kalian itu luar biasa. Ketaatan kita yang kurang. Kalau kita doa 10 malam ada. Doa apa lagi? Doa puasa ada. Doa semalam suntuk ada. Banyak kali doa kita. Tapi taat, ini PR kita yang paling berat. Jadi belajar hari ini untuk mendapatkan mukjizat dalam kehidupan kita. 2 hal ini penting. Yang pertama, kerjakanlah dalam tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan yang kedua, jadilah orang-orang yang senantiasa taat akan perintah Tuhan. Setiap perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Ketaatan setiap kita beda-beda yang mungkin Tuhan ajarkan bagi kita pada hari ini. Mungkin ada orang tua kita yang sudah memberikan perintah kepada kita, taati itu. Kita sudah dengar firman Tuhan berkali-kali. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam, taatilah itu. Janganlah engkau duduk dalam kumpulan pencemooh, taatilah itu. Apa yang Tuhan sampaikan setiap minggunya, taatilah itu. Dan percaya, saat tidak ada jalan keluar pun, Tuhan bisa buat jalan yang baru untuk kehidupan kita, amin. Dan saat-saat kita merasa tidak ada pembelaan daripada siapapun, Tuhan Allah kita yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita melakukan firman-Nya dan menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus.